Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pada saat-saat seperti ini, bahwa kita pernah mendengar bahwa persoalan undang-undang miras itu sudah menjadi aurah daripada pemerintahan Jokowi. Nah, hal ini menurut saya sederhana saja, bahwa mari kita tengok sedikit tentang filsafat Pancasila yang merupakan bagian daripada kesepakatan dari seluruh umat beragama suku bangsa di Nusantara ini. Hemat saya, pertanyaan fundamental adalah pada sila keberapa dari Pancasila yang menyetujui tentang masalah miras, dan pada ayat berapa dalam kitab suci jelas dikemukakan. Bagi saya bahwa hal itu adalah persoalan yang kadang membuat kita berpikir akal sehat di mana dan mindset kita disimpan di mana. Ini meminjam istilah daripada salah seorang daripada yang terkenal itu, ya kita sudah kenal bersama, bahwasanya akal sehatnya di mana. Nah, saudara sebangsa dan setanah air, menurut hemat saya tidak ada cara lain. Hendaknya pemerintah berpikir keras bahwasanya apabila sampai diundang-undangkan sedemikian rupa, itu hal yang sangat bertentangan. Nah, kecuali barangkali ada pengaturan pada posisi di mana dan tempat bagaimana, dan itu pun juga adalah terlalu tinggi untuk diundang-undangkan. Nah, cukuplah itu bagian daripada pengaturan di level kementerian atau level wali kota dan seterusnya. Hal-hal itu bisa diketengahkan sedemikian rupa. Nah, artinya apa? Bahwa memang sudah saatnya sekarang ini, kalau kita ingin jujur mengatakan bahwa kalau hal itu diundangkan sedemikian rupa, itulah sudah keterlaluan. Nah, sisi lain juga, okelah logika pemerintah bahwa bagaimana mendapatkan pendapatan dari APBN atau APBD. Tapi menurut hemat saya itu juga sudah keterlaluan. Bila kita berpikir waras, sebenarnya kalau diakumulasi dari keseluruhan pendapatan negara dari minuman keras seperti itu, hal itu sangat terlalu luar biasa, menimbulkan kemudaratan. Kelihatannya bisa kita tengok anggaran kesehatan itu seperti apa. Nah, ini kan mirip-mirip dengan sabu-sabu dan sejenisnya, yang barangkali hari ini juga menyebabkan terlalu banyak persoalan yang dihadapi oleh bangsa kita. Nah, saudaraku sebangsa setanah air, tidak ada cara lain kecuali hal itu tidak perlu terlalu dibahas, dan bagaimana hal itu adalah tinggal memilih daripada masyarakat. Nah, sebagaimana rokok sendiri kan juga demikian. Nah, kalau kita bahas tentang rokok, ya para ulama juga terbagi atas dua. Sebagian mengatakan itu adalah soal yang haram, dan sebagian juga mengatakan itu halal. Nah, bagi hemat saya, ya sudahlah, berangsur-angsur juga pabrik rokok kita tutup saja. Karena akumulasi kesehatan juga sama, bahwa terlalu banyak orang sakit dari rokok. Dan hal ini juga perlu disimak dengan baik-baik. Namun saya juga paham bahwa anggaran yang didapatkan langsung dari pemerintah sangat besar. Tetapi anggaran yang secara tidak langsung yang menyebabkan orang banyak sakit juga terlalu besar. Artinya apa? Bahwa tidak ada cara lain secara bertahap kita ganti pabrik rokok dengan yang lainnya, dengan pabrik obat-obatan yang barangkali berasal dari tembakau atau dari cengkeh. Nah, bagi saya hal itu tidaklah mustahil, karena dari kacamata biomaterial engineering atau rekayasa biomaterial, bahan yang sejatinya tadi adalah untuk rokok bisa kita konversi dalam bentuk yang lain, barangkali dalam bentuk industri kimia dan seterusnya. Nah, hal ini sama dengan tanaman porang yang hari ini kita sudah kenal baik. Nah, tanaman porang itu bisa kita untuk level industri dan juga untuk level industri industri kimia dan industri makanan. Artinya apa? Bahwa dengan menggunakan akal sehat kita dan iman sehat kita bisa mengkonversi daripada material yang sesungguhnya dari material yang sifatnya adalah sangat membahayakan, menjadi material sifatnya adalah sangat memberikan dampak yang positif bagi kemanusiaan. Dan saya tantang kepada semua pihak, apakah miras itu memberikan kesembuhan pada badan ataukah justru menimbulkan kesakitan.
Nah, bagaimana kalau dikonversi menjadi bahan yang lain? Katakanlah energi. Hal itu adalah sangat fundamental. Ya, saya pikir saya sendiri tidak minum miras dan juga tidak merokok. Saya pikir kita semua bisa melakukan hal yang baik. Tapi ini pelan tapi pasti itu adalah ada suatu pelarangan yang keras bahwa bagaimana hal ini bisa disikapi. Karena kenapa? Kembali ke awal bahwa persoalan miras, persoalan rokok dan seterusnya itu dan sabu-sabu ada sangat bertentangan dengan dinamika kita berkehidupan sosial, dinamika kita berideologi Pancasila yang kita haikin hari ini. Apalagi sebagai umat beragama, bahwa sudah jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang kita membuat diri kita menjadi masuk barang-barang yang mudarat ke dalam tubuh kita. Saya pikir hal itu bisa kita yakini bersama. Nah, kembali kepada kaidah metabiogiosains bahwa sebaik-baik manusia iman yang berjalan di permukaan bumi ini adalah yang bisa mentafakuri dan mentadaburi ayat kauniyahnya dan ayat kauliyahnya. Dengan demikian mereka selalu terbimbing oleh perintah ilahi dan nasihat orang-orang suci. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kembali ke fundamental bahwa pada sila keberapa dari Pancasila yang membolehkan miras, dan juga pada ayat-ayat berapa pada kitab suci kita masing-masing, yang sebagai Islam, yang Kristen, yang Nasara, yang Buddha, yang Hindu dan seterusnya, tercantum bahwa memang miras diperbolehkan oleh Tuhan. Demikian yang bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.